Jadi, statistik itu adalah kesimpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Dirimu satu yang ku mau, takkan lagi ada selain diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas mahasiswa, yakni di urutan yang kedua, yang terbaik dalam menyelesaikan tugas kuliahnya. Mau tahu bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang kreatif di dalam mempresentasikan tugas kuliahnya? Yuk kita ikuti berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Sri Damayanti, mahasiswi semester 4 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Sultan Syarif Hasyim Siap. Adanya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Iwan Agus Supriyono, Magister Pendidikan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas bab 1 dengan judul materi statistik. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau materi pada video ini saya kutip dari salah satu buku yang juga beliau tulis ya. Nah, ini dia bukunya. Buku ini insya Allah akan memenuhi kebutuhan referensi tugas kalian. Jika teman-teman berminat, silakan hubungi nomor WA yang tertera di bawah ini. Baik, cukup ya openingnya. Mari kita masuk ke pembahasannya. Tetap simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Yuk. Sebelum masuk ke pengertian, terlebih dahulu saya akan membahas pendahuluannya ya, agar nanti teman-teman bisa memahami pengertian statistik tersebut. Baik, kegiatan pengumpulan data di lapangan akan menghasilkan angka-angka yang disebut data kasar. Penyebutan istilah data kasar menunjukkan bahwa data itu belum diolah dengan teknik statistik tertentu. Jadi, data-data itu masih berwujud sebagaimana data itu diperoleh yang biasanya berupa skor. Skor-skor tersebut disebut juga dengan istilah skor kasar, yang artinya sama dengan data kasar. Biasanya relatif banyak dan tidak beraturan. Nah, dalam pembuatan laporan penelitian, data tersebutlah yang harus dilaporkan. Agar dapat memberikan gambaran yang bermakna, data-data itu haruslah disajikan ke dalam tampilan yang sistematis. Dari kumpulan angka tersebutlah, manajer tersebut berusaha menarik kesimpulan yang dianggap atau diharapkan cukup beralasan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai persoalan itu. Sedangkan untuk memberikan kesimpulan itu, manajer menyusun dan menyajikan angka-angka tersebut dalam sebuah daftar atau tabel. Nah, hal inilah yang dinamakan statistik. Jadi, statistik itu adalah kesimpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Nama statistik ini bergantung pada masalah yang dijelaskan oleh statistik.
Misalnya statistik pendidikan, statistik ekonomi, statistik produksi, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh kumpulan informasi yang menjelaskan masalah untuk menarik kesimpulan yang benar, tentu saja harus melalui beberapa proses, yaitu proses pengumpulan informasi, pengolahan informasi, dan proses penarikan kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa statistik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Banyak para pakar yang mengartikan definisi statistik ini, namun meskipun memiliki pendapat yang berbeda, tetaplah memiliki kesamaan arti yang sama. Seperti dalam buku karangan yang ditulis oleh Nar Herianto dan H.M. Akib Hamid, kata statistik dapat diartikan sebagai kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Nah, tetap memiliki kesamaan arti yang sama kan dengan penjelasan saya tadi? Baik, cukup ya mengenai pengertian statistik. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi statistik. Klasifikasi statistik. Statistik berdasarkan cara pengolahan datanya dibagi menjadi dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Baik, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang dalam analisisnya bertujuan memperoleh gambaran atau deskripsi tentang data yang dianalisis. Jika data yang dianalisis merupakan sampel dari suatu populasi, maka statistika deskriptif akan menghasilkan ukuran-ukuran sampel atau statistik. Sedangkan jika data yang dianalisis berasal dari populasi, maka statistika deskriptif akan menghasilkan ukuran populasi atau parameter. Nah, statistik deskriptif hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal-hal yang menguraikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Nah, adapun cakupan ruang lingkup pembahasan statistik deskriptif meliputi pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk grafis. Yang ketiga, ukuran nilai pusat dan letak seperti rata, modus, dan varian. Yang keempat, ukuran dispersi atau simpangan, jangkauan atau rentang. Kelima, model distribusi data dan keruncingan kurva distribusi. Yang keenam, angka indeks. Yang ketujuh, time series atau deret waktu atau data berkala dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itulah deskripsi mengenai statistik deskriptif beserta cakupan ruang lingkup pembahasannya. Yang kedua ada statistik inferensial. Statistik inferensial atau statistik induktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah tersedia. Statistik inferensi ini berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, statistik inferensi berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Statistik inferensial ini juga merupakan statistik lanjutan atau statistik mendalam, yaitu statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka menarik kesimpulan data yang telah disusun dan diolah. Dalam statistik inferensial biasanya memasukkan unsur peluang dalam menarik kesimpulannya, dan biasanya juga dilakukan pengujian hipotesis atau pendugaan karakteristik populasi, seperti misalnya nilai rata-rata dan standar deviasi. Adapun cakupan ruang lingkup statistik inferensial tentunya berbeda dengan cakupan ruang lingkup pembahasan statistik deskriptif. Kalau statistik inferensial ini meliputi pertama, probabilitas atau teori kemungkinan. Kedua,
distribusi teoritas. Ketiga, sampling dan distribusi sampling. Keempat, pendugaan populasi atau teori populasi. Kelima, uji hipotesis. Keenam, analisis korelasi signifikansi. Dan yang ketujuh, analisis regresi untuk peramalan. Nah, itulah penjelasan mengenai klasifikasi statistik yang terbagi menjadi dua macam, yaitu statistik deskriptif dan inferensial, dengan definisi arti dan cakupan ruang lingkup yang tentunya berbeda. Selanjutnya kita masuk ke fungsi statistik. Yuk. Fungsi statistik menurut Budi Yuwono ada 6. Di antaranya yaitu pertama, statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Yang keempat, statistik dapat memperluas pengalaman individual. Yang kelima, statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Yang keenam, statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Nah, itulah beberapa poin tentang fungsi statistik. Adapun kegunaan statistik ini untuk membantu peneliti dalam menggunakan sampel, sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Baik, teman-teman, sekarang kita ke pembahasan terakhir ya, mengenai ciri-ciri statistik. Tetap simak sampai habis ya. Yuk. Ciri-ciri atau karakteristik statistik menurut Sutrisno Hadi adalah sebagai berikut. Poin pertama, statistik bekerja dengan angka. Angka-angka dalam statistik memiliki dua arti, yaitu angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Poin kedua, statistik bersifat objektif. Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pengungkap kenyataan dan kebenaran berbicara apa adanya. Poin ketiga atau yang terakhir adalah statistik bersifat universal, yang artinya statistik tidak hanya digunakan dalam satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara universal dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, itulah ciri-ciri statistik. Oke teman-teman, mungkin cukup ya untuk pembahasan mengenai statistik. Tentunya video ini masih banyak yang perlu dikoreksi ya guys, karena saya pribadi juga masih baru mempelajari materi ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi kalian. Saya pamit dulu, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.